warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati segenap unsur pimpinan daerah, para pejabat TNI, Polri, dan instansi lainnya, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, serta para tamu undangan dan peserta apel gelar pasukan beserta dengan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa pada atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan untuk menghadiri apel gelar pasukan operasi lilin 2023 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personil maupun satgas yang akan digunakan selama pelaksanaan operasi, sehingga diharapkan seluruh kegiatan pengamanan perayaan Natal 2023 serta tahun baru 2024 Nataru dapat berjalan dengan optimal. Beserta apel dan para hadirin yang saya hormati, pengamanan Nataru merupakan tugas rutin yang harus kita pastikan berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar, bagaimana penekanan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa Natal dan Tahun Baru ini rutinitas tetapi apapun tetap harus dilaksanakan, harus dipersiapkan, utamanya yang berkaitan dengan transportasi, pasokan, dan distribusi bahan pokok. Hal tersebut penting karena momentum Nataru telah menjadi bagian tradisi masyarakat Indonesia yang berimplikasi terhadap meningkatkan mobilitas masyarakat. Selain itu, perayaan Nataru tahun ini juga bertepatan dengan masa kampanye pemilu 2024, sehingga memiliki potensi kerawanan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, dalam rangka pengamanan Nataru, Polri didukung TNI, Pemda, Mitra Kamtipmas, dan stakeholder terkait menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi operasi lilin 2023 selama 12 hari, mulai tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024. Operasi ini melibatkan 129.923 personil yang terdiri dari TNI Polri serta stakeholder terkait lainnya yang ditempatkan pada 1.668 pos pengamanan, 670 pos pelayanan, dan 113 pos terpadu untuk menjamin keamanan 49.676 objek pengamanan. Peserta apel dan hadirin yang saya banggakan, pada Nataru tahun ini Polri dan stakeholder terkait telah memetakan permasalahan Kamsel, Lantas, dan Kamtipmas yang harus diwaspadai. Pada sisi Kamsel, Lantas, Polri bersama stakeholder terkait telah menertibkan SKP yang memuat tentang pembatasan operasional angkutan barang, penerapan rekayasa lalu lintas, pengendalian arus lalu lintas, penyeberangan laut, dan penundaan perjalanan. Tentunya SKP ini harus dapat dipahami dan diimplementasikan secara tepat di lapangan, khusus pada lokasi dan jalur menuju objek wisata. Jangan sampai terjadi kemacetan. Sediakan kantong parkir yang memadai, pengaturan jalur keluar masuk, dan pengaturan lokasi pedagang agar masyarakat dapat berwisata dengan nyaman. Dalam rangka mengantisipasi kepadatan penumpang pada titik pelayanan moda transportasi umum, lakukan pengaturan jadwal keberangkatan, dorong pembelian tiket secara online, dan pengaturan arus keluar masuk bersama dengan stakeholder terkait. Selain itu, laksanakan patroli jalan kaki guna mencegah terjadinya kejahatan. Selanjutnya, pada sisi Kamtipmas untuk menjamin pelaksanaan ibadah Natal berlangsung dengan aman dan hikmat, pastikan setiap lokasi ibadah sudah disterilisasi dan libatkan ormas-ormas keagamaan dalam kegiatan pengamanan sebagai wujud toleransi beragama, serta pastikan kehadiran negara pada setiap kegiatan ibadah masyarakat. Ancaman terorisme juga menjadi tantangan yang serius. Untuk itu, kedepankan deteksi dini dan preventif strike untuk mencegah pelaku teror melancarkan aksinya, serta lakukan penjagaan ketat pada pusat keramaian maupun tempat ibadah agar kita dapat memastikan tidak ada letupan sekecil apapun dalam pelaksanaan ibadah Natal ataupun malam pergantian tahun.
Pada pengamanan perayaan malam tahun baru, lakukan pengamanan pada setiap kegiatan keramaian dengan maksimal, terutama yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Selain itu, lakukan pengaturan lalu lintas dan pengamanan pada lokasi kegiatan secara humanis, serta tingkatkan pengawasan distribusi, handak komersil maupun petasan agar kegiatan berjalan dengan aman. Kemudian, guna mengantisipasi kejahatan konvensional, lakukan patroli rutin pada objek vital, pusat ekonomi, wisata, daerah kerawanan, kejahatan, serta pemukiman. Sosialisasikan kepada masyarakat yang akan bepergian dalam waktu lama agar melapor kepada petugas setempat dan sediakan layanan penitipan kendaraan pada kantor-kantor kepolisian. Terkait bencana alam, siapkan tim tanggap bencana, rehabilitasi, dan sarpras pendukung pada jalur rawan longsor, pelabuhan, serta lokasi wisata alam. Tingkatkan juga edukasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan BMKG untuk melakukan sosialisasi informasi cuaca sehingga kita mampu memberikan quick respon guna memitigasi dampak bencana. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah lakukan monitoring ketersediaan pasokan dan fluktuasi harga bapokting. Imbau pelaku usaha agar tidak melakukan penimbunan stok, apabila diperlukan lakukan gakum secara prosedural. Namun jangan sampai mengganggu distribusi dan ketersediaan pangan di lapangan. Begitu juga dengan BBM, melakukan monitoring ketersediaan stok BBM dan berikan dukungan kepada Pertamina agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Dalam rangka mendukung kelancaran tugas pengamanan operasi lilin 2023, optimalkan fungsi command center yang dilengkapi berbagai fitur modern yang terintegrasi dengan CCTV di lapangan agar pengawasan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan secara tepat dan tepat, serta seluruh personil di lapangan dapat bekerja secara terpadu. Selain itu, lakukan penguatan strategi komunikasi publik melalui berbagai saluran komunikasi yang ada. Sosialisasikan setiap kebijakan rekayasa lalu lintas maupun perubahan arus secara masif dan pastikan setiap informasi tersampaikan dengan baik, agar masyarakat betul-betul terbantu dengan informasi yang diberikan dan mendukung kelancaran operasi. Selanjutnya, hal yang paling penting adalah terus tingkatkan sinergitas dan soliditas selama pelaksanaan tugas, karena hal tersebut merupakan kunci utama keberhasilan operasi. Peserta apel dan hadirin yang saya banggakan, sebelum mengakhiri amanat ini tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personil pengamanan yang terdiri dari unsur TNI Polri, kementerian terkait, BNPB, BMKG, Basarnas, Pertamina, Jasa Raharja, Jasa Marga, BPJT, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Mitra Kamtibmas lainnya, maupun seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam mendukung operasi lilin 2023. Kepada seluruh personil saya berpesan agar senantiasa menjaga kesehatan, jadikan pengamanan Nataru sebagai sebuah kebanggaan, dan niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ladang ibadah. Terakhir, saya ucapkan selamat Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024. Semoga cahaya dan cinta kasih Tuhan senantiasa menyelimuti relung hati kita semua sehingga melahirkan semangat serta harapan baru demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Demikian amanat saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, serta kekuatan kepada kita dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat bertugas, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Jakarta, 22 Desember 2023. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanda Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Jenderal Polisi. Terima kasih, amanat selesai.